Astrid. Mana dia? Citra. Mana Citra? Damo. Robi. Mustika. Oke, mulai dari tangan kanan, tulis. Oke, tangan kiri. Pakai siku, coba. Siku kiri. Coba pakai kepala. Gimana? Pakai pinggang, coba pakai pinggang. Mana ya? Supaya relax, oke? Jadi relax ya. Kalian jangan grogi, ada kamera. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tadi dari video tadi? Yang menyatakan bahwa reaksi kimia yang terjadi karena adanya tumbukan efektif dari molekul. Jadi kalian harus ingat kembali bahwa ternyata setiap reaksi terjadi itu kan karena adanya tumbukan ya. Jadi misalkan kalian di dalam satu kelas itu cuma 5 orang, disuruh berjalan berlari apakah akan bertumbuhan? Kemungkinan bertumbuhan itu sedikit. Tapi ketika kalian karena satu kelas, kalian 30 orang disuruh lari satu kelas pasti akan bertumbukan, bertabrakan. Nah, makanya hasil tabrakan itulah yang akan menjadi reaksi baru. Nah, tapi kan kita fokusnya pada laju ya, pada kecepatan reaksi, apa saja yang akan mempengaruhi faktor reaksi itu ya. Nah, berdasarkan teori tumbukan. Itu sering kalian lakukan kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang laju reaksi itu akan berguna pada industri-nya ya. Jadi dia bagaimana caranya suatu reaksi itu dipercepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang kita pelajari. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau di sini katanya si karbohidrat katanya lebih lama ya proses penyerapannya ya. Karena dia masuk dulu sampai lambung, menunggu beberapa saat terurai baru dia terserap. Ya, gitu ya katanya. Iya kan di video ini? Ya, katanya iya kan di video ini. Apakah kita bisa membuktikan video ini? Bisa. Ya, kali ini untuk mengetahui kenapa sih terjadi perbedaan ya proses kecepatan reaksi di dalam lambung berdasarkan obat tadi, perbedaan obat, kita akan melakukan percobaan sederhana.
sendok, ada piksel, dan ada air. Langkah pengerjaannya bagaimana? Jadi siapkan 2 botol plastik, masing-masing diisi dengan air mineral 50 ml, dan 2 sendok makan piksel. Siapkan 2 balon yang sudah terisi soda kue. Coba yang lain dengar nggak dia ngomong apa? Karena satunya tadi tablet 1 dihancurkan, tablet 1 tidak masuk. Masuk ke mana? Tabung Tabungnya ada apa di dalam tabung? air, Berarti yang langkah pertama yang dilakukan apa? masukkan air Ya, yang lengkap masukkan air ke dalam. ke dalam. Coba, silakan jelaskan kesimpulan dari yang kalian adalah serbuk CDR yang bubuk lebih cepat larut dibanding serbuk CDR yang tablet. Kemudian di tabung reaksinya pada saat kami menuangkan, di serbuk bubuk itu memiliki gelembung yang lebih besar dan tebal dibandingkan dengan tablet yang utuh. Kemudian tablet yang utuh memiliki beberapa waktu untuk hilang. Ya, berarti dia masih punya waktu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, air panas dituangkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 200 ml. Yang terus masukkan 1 sendok gula, kemudian diaduk secara perlahan hingga gulanya larut. Yang kedua, air dingin. Itu kita masukkan air dingin ke dalam tabung reaksi sebanyak 200 ml. Terus masukkan gula 1 sendok, habis itu diaduk. Jadi kita bedain waktunya, yang lebih banyak terpakai yang air dingin atau air panas. Yang lebih banyak terpakai maksudnya Yang lebih lama waktunya, Bu. lebih Larut gula larut ya, lebih cepat karena gula larut ya, karena air panas sama air dingin. Jadi yang mana yang mau kalian yang cepat larut? Yang lebih cepat itu air panas, karena suhu yang semakin tinggi suhunya maka semakin cepat laju reaksinya. benar ya tadi yang saya terangkan itu akan lebih sederhanakan lagi bahasanya bahwa semakin tinggi suatu suhu maka kecepatan pembukaan itu akan semakin sering. Ya, contoh yang kalian dipanaskan ini ya, dia blub gitu ya. Jadi ketika bahwa pembukaan itu semakin sering terjadi, makanya dia lebih gampang untuk melarutkan gula, makanya lebih cepat reaksinya. Sedangkan kalau dingin, pembukaan itu jarang terjadi ya. Jadi makanya itu kenapa ketika suhu naik, ada sebuah energi kinesis itu meningkat, maka proses pembukaan itu juga terjadinya lebih cepat dan lebih sering. Nah itu menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Dan sendok. Variabel kontrolnya adalah nasi, variabel manipulasinya katalis atau enzim, sedangkan variabel responnya adalah waktu mengunyah. Bagaimana caranya kalian mempraktek? Menyiapkan nasi dan sendok. Yang kedua, mengunyah nasi selama 32 kali. Dan yang ketiga, mengunyah nasi selama 5 kali. Kalau kita makan itu sebenarnya kita disarankan makan itu hanya 32 kali. Nah, bagaimana cara energi tubuh itu mendapatkan energi dari makanan dengan mengubah karbohidrat menjadi zat gula ya, yang nantinya diserap oleh tubuh untuk menjadi energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada pengaruh dua ya, ada luas permukaan sama katalis. Bagaimana luas permukaan berpengaruh ketika nasi masuk kita punya, dia menjadi butirannya kan kayak di serbuk tadi kan, otomatis nanti kalau dia masuk si serbuk ketika jadi bubur dalam waktu kita masuk ke dalam pencernaan kan dia langsung larut kan bersama air. Nah, enzim itu berguna di mulut kita, dia menampilkan manis,
Jadi di mulut itu dia sudah mengubah zat karbohidrat menjadi zat gula. Jadi dia sudah terurai, begitu dia masuk ke pencernaan langsung boom. Nah, pencernaan kita itu langsung menyerap zat gula lagi tanpa harus menunggu lebih lama dan di dalam tubuh itu mencerna kembali. Karena prosesnya lebih berat kan. Makanya kenapa secara ilmiah kita wajib minumnya 32 kali. Meski memang pada faktanya kalian kadang 3 kali udah masuk ke mulut kan. Nah, makanya prosesnya itu sudah kita ada embung, ya kan? Karena belum sempurna. Enzim itu belum melakukan tugasnya, belum punya waktu untuk mengubah karbon menjadi zat gula tadi. Gitu ya. Jadi ada berapa faktor saja kita? Apa aja? Membuat suatu produk secara cepat dan ekonomis, ya. Jadi semakin cepat dia menghasilkan produk, maka harganya, biayanya itu akan semakin kecil. Makanya ada 4 faktor yang akhirnya harus dipelajari. Apa aja tadi faktornya? Dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama itu ada konsentrasi. Semakin pekat dan banyak konsentrasi atau jumlahnya, maka semakin cepat reaksi. Yang kedua, luas permukaan. Semakin kecil ukuran benda, maka semakin cepat laju reaksi. Contohnya antara obat puyat dan obat agar. Yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu tumbukan, semakin bergerak lebih intens. Jadi laju reaksi semakin cepat. Contoh, gula yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat daripada gula dalam air dingin. Yang keempat ada katalis. Katalis ini menurunkan energi. Sampai di sini, sebelum saya mengakhiri silakan pimpin doa. Mas Syari, silakan. Sebelum mengakhiri bagi kesempatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Oke, sesuai kesepakatan kelas kita, kalian masuk dalam keadaan kondisi kelas bersih. Keluar kondisi bersih, kembalikan meja ke posisi semula untuk yang laki-lakinya, oke? Kemudian yang perempuan berbagi tugas, gelas kimianya dicuci bersih, terus kembalikan ke lemari ya, lemari lab. Terus untuk proyektor, ya Dwi, silahkan bersama temannya memberikan proyektornya ke kantor. Setelah itu bersihkan kelas dan kembali ke kelas kalian, ya. Sudah tadi sudah saya instruksikan sama dia. Kembali ke kelas kalian, saya akan masuk sebentar, ya. Paham ya?